Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Rumah Agro, di mana channel yang akan membahas tentang budidaya lele. Ya, kali ini saya akan membahas tentang kenapa tidak boleh mencampur daun pepaya dengan probiotik. Ya, kita tahu banyak petani lele yang menggunakan daun pepaya untuk menjaga kesehatan lele atau mengobati berbagai macam penyakit, dari mulai infeksi bakteri, jamur, dan yang lainnya. Nah, penggunaan daun pepaya ini memang cukup efektif untuk menghancurkan atau mematikan infeksi-infeksius seperti bakteri, jamur yang menyebabkan lele sakit. Ya, karena memang secara ilmiah ya, daun pepaya ini mengandung antibiotik, baik antibakteri maupun anti jamur. Ya, kita bisa lihat di sini daun pepaya ini memang seperti sebuah herbal yang cukup efektif ya. Nah, ini saya juga punya banyak sekali pohon pepaya ya. Nah, namun apakah benar, apakah tepat ketika kita mau fermentasi, baik itu fermentasi pakan yang akan dibibis dengan fermentasi seperti M4 atau probiotik yang lainnya, kemudian dengan mencampur dengan daun pepaya, apakah tepat seperti itu ya? Nah, kita harus tahu, sudah saya katakan tadi bahwa yang namanya daun pepaya itu adalah sifatnya antibiotik alami. Yang namanya antibiotik itu adalah antibakteri. Nah, dan kita tahu yang namanya probiotik itu adalah bakteri baik. Jadi namanya probiotik itu seperti kita tahu seperti M4 gitu ya. Kemudian dan probiotik merek-merek lainnya itu digunakan untuk menyehatkan air dan juga menyehatkan lele ya. Di dalam probiotik M4 itu mengandung banyak sekali bakteri ya, bakteri baik gitu ya. Nah, masalahnya adalah seperti yang saya katakan tadi, yang namanya daun pepaya itu antibiotik, yaitu antibakteri dan anti jamur. Yang namanya antibiotik itu tidak akan memilih-milih, mereka akan tetap melakukan pembunuhan, melakukan pemusnahan terhadap semua jenis bakteri, entah itu bakteri patogen maupun bakteri baik seperti probiotik gitu ya. Nah, makanya kita tidak bisa mencampurkan dalam satu waktu, yaitu probiotik sekaligus dengan daun pepaya atau herbal lainnya yang mengandung atau mempunyai sifat antibiotik seperti misalnya mengkudu dan yang lainnya. Makanya ketika kita memang ingin menjadikan lele kita itu di kolam yang sudah terfermentasi, kemudian untuk mengurangi kanibalisme, kita tidak bisa menggunakan daun pepaya ya. Maka cukup dengan kita lebih mendisiplinkan pakan ya, mendisiplinkan pemberian pakan, maka insya Allah itu juga bisa untuk mengurangi kanibalisme. Namun ketika kita akan mengobati lele kita dengan antibiotik, baik itu antibiotik yang kimia maupun antibiotik yang alami seperti daun pepaya, maka ketika lele itu sudah sembuh ya, ketika lele itu sudah sembuh, maka air yang digunakan sudah diganti ya, untuk kemudian dilakukan fermentasi ulang ya. Karena memang fermentasinya itu pasti sudah rusak karena tercampur daun pepaya. Jadi maka tidak bisa ketika kita membuat misalnya pakan alternatif itu ya, menggunakan kayak mungkin tepung ikan atau jeroan ikan, kemudian kita campur dengan probiotik gitu, atau kita membibis pakan itu kita campur dengan probiotik gitu ya. Kemudian selain kita campur dengan probiotik, kita campur dengan daun pepaya itu ya, dengan jus daun pepaya, maka itu akan merusak kandungan probiotik yang sudah kita bangun di dalam kolam kita ya. Itu akan merusak dan membunuh banyak sekali bakteri yang ada di sana, bakteri baik. Yang namanya antibiotik itu tidak peduli apakah yang dia hadapi itu adalah probiotik atau bakteri baik atau patogen atau bakteri jahat ya. Mereka tidak peduli, semuanya akan dibunuh, karena yang namanya antibiotik itu musuh semua bakteri, musuh bakteri baik, musuh bakteri jahat. Jadi sekali lagi, jangan mencampur probiotik dengan daun pepaya, antibiotik atau herbal lain yang bersifat antibiotik dalam satu waktu. Sekali lagi seperti itu ya. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat untuk budidaya lele. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.